jadi Heraklius ini berteman dengan Abu Sufyan, ya, salah seorang yang pada awalnya sangat membenci Nabi, tapi kemudian di akhir-akhir masa kenabian, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan ini memeluk Islam. Nah, Heraklius ini berteman baik dengan Abu Sufyan, ya, karena Abu Sufyan adalah seorang pedagang yang seringkali melewati wilayah-wilayah Romawi. Dia bertanya banyak kepada Abu Sufyan, ya, ciri-cirinya, kemudian dari suku apa, bagaimana tanggapan masyarakat Arab dan seterusnya. Sehingga sebenarnya pada akhirnya Heraklius ini berkesimpulan benar bahwa dia adalah Rasul Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitab yang dia yakini, yaitu kitab Injil. Ya, tapi sayangnya sampai akhirnya Heraklius ini tidak masuk Islam. Ya, jadi Allah tidak berikan hidayah kepada dia karena, ya, saya pernah mengatakan bahwa kadang kekuasaan itu bisa menghalangi pintu hidayah. Jadi itu di halaman sebelumnya itu ada foto surat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan surat dakwah beliau kepada Raja Romawi, Raja Heraklius, ya, tepatnya adalah Raja Romawi Timur, yang sebenarnya ini tidak ditulis oleh baginda Nabi sendiri, ya, ini ditulis oleh salah seorang sahabat, di mana baginda Nabi itu memang mempunyai banyak juru tulis, ya, beliau banyak mempunyai sekretaris dalam rangka untuk melaksanakan urusan korespondensi, ya, surat menyurat dengan kepala negara lain. Jadi pada waktu itu, pada masa-masa kenabian, dua negara besar yang menguasai hampir seluruh permukaan bumi ini, yaitu Romawi dan Persia. Ya, sementara baginda Nabi muncul sebagai suatu kekuatan ketiga ketika di Madinah beliau memproklamirkan berdirinya negara Islam. Nah, ini adalah surat yang ditulis oleh baginda Nabi untuk Heraklius, ya, Kaisar Romawi Timur, yang kurang lebih isinya singkat sekali, ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Ana Muhammadun Rasulullah, ya, aku adalah Muhammad utusan Allah, yang intinya beliau mengajak kepada Heraklius ini untuk masuk Islam. Ya, nah, dengan masuk Islam, baginda Nabi janjikan keselamatan dunia akhirat, ya, bagi Heraklius. Dan ketika Heraklius menolak, maka baginda Nabi pun menyampaikan risikonya, yaitu engkau akan menanggung dosa seluruh rakyatmu. Ya, sementara kalau engkau mau memeluk Islam, maka Allah akan jamin keselamatanmu dunia akhirat. Ya. Jadi Heraklius ini sebenarnya dia meyakini, Pak, bahwa baginda Nabi itu adalah utusan Allah yang memang dijanjikan dalam kitab Injil yang dia yakini, yang diyakini oleh Heraklius ini. Ya, jadi Heraklius ini berteman dengan Abu Sufyan, ya, salah seorang yang pada awalnya sangat membenci Nabi, tapi kemudian di akhir-akhir masa kenabian, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, Abu Sufyan ini memeluk Islam. Nah, Heraklius ini berteman baik dengan Abu Sufyan, ya, karena Abu Sufyan adalah seorang pedagang yang seringkali melewati wilayah-wilayah Romawi. Dia bertanya banyak kepada Abu Sufyan, ya, ciri-cirinya, kemudian dari suku apa, bagaimana tanggapan masyarakat Arab dan seterusnya. Sehingga sebenarnya pada akhirnya Heraklius ini berkesimpulan benar bahwa dia adalah Rasul Allah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kitab yang dia yakini, yaitu kitab Injil. Ya, tapi sayangnya sampai akhirnya Heraklius ini tidak masuk Islam. Ya, jadi Allah tidak berikan hidayah kepada dia karena, ya, saya pernah mengatakan bahwa kadang kekuasaan itu bisa menghalangi pintu hidayah. Jadi Heraklius ini mungkin dia tidak mau kehilangan kehormatan, kehilangan kebanggaan, ya, kehilangan berbagai fasilitas, katakanlah begitu, sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak masuk Islam. Padahal dia meyakini bahwa itu adalah memang benar surat dari utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Muhammad, ya. Nah, surat ini sampai sekarang masih ada, Pak,
ya masih tersimpan di Museum Kerajaan Yordania. Ya, surat aslinya. Jadi tersimpan dengan rapi di Museum Kerajaan Yordania. Nah, ini menunjukkan bahwa baginda Nabi sebagai seorang pemimpin agama, ya, pemimpin Islam, bukan hanya beraktivitas dalam bidang yang sifatnya ritual ibadah saja, tapi beliau juga mendakwahkan Islam dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Dan itu memang menjadi tugas beliau, ya, ketika beliau ditunjuk sebagai nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pekan lalu kita sudah masuk ke dalam bab dakwah Islam ini, dan bab ini diawali dengan surat Ali Imran ayat 104 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian, ya, umat Islam yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, ya, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dakwah itu sendiri, ya, menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, Allah janjikan bahwa mereka orang-orang yang beraktivitas di dalam bidang dakwah ini menyeru manusia kepada Islam, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Karena dikatakan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ya, jadi Islam tidak mengajarkan kehidupan yang individualistis, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh dunia barat. Ya, jadi individu itu dipandang Islam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Ya, nah tidak ada satupun agama, tidak ada satupun ideologi yang memiliki pandangan seperti ini, yang memiliki aturan semacam ini, ya, apalagi menandinginya. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ya, Islam sebagai ideologi tidak ada yang menandingi ketinggian ideologi Islam. Ya jelas, karena Islam datang dari zat yang maha benar, dari zat yang maha tinggi. Sehingga tidak mungkin bisa dikalahkan oleh ideologi yang lain. Allah katakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, ya, di dinil haqq, ya, bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Din itu memang sering diterjemahkan agama, tapi kalau kita lihat di kamus, din itu diterjemahkan sebagai the way of life, ya, petunjuk kehidupan, ya, atau ideologi yang sering kita sebut begitu. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan dinul haq, dan agama yang benar, ideologi yang benar. Ya, walau karih liyuzhirahu ala dini kulli, dan Allah menangkan ideologi ini terhadap seluruh ideologi yang lain, terhadap seluruh kepercayaan yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya. Nah, maka di sini ada satu kewajiban di tengah-tengah umat Islam agar kebenaran Islam ini benar-benar memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ya, karena tanpa diterapkan, ya, Islam hanya sebatas keilmuan saja. Padahal Islam dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai al-huda, sebagai petunjuk kehidupan yang tidak hanya dipelajari tapi juga harus diterapkan. Nah, salah satu kewajiban besar yang hari ini mungkin banyak dilupakan oleh umat Islam adalah berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar yang sering kita katakan begitu. Ya, kadang kita sering amar ma'ruf tapi nahi mungkarnya agak kurang, gitu ya. Ada orang yang nahi mungkar sedikit difitnah begitu. Nah, ini sayang sekali, ya, karena amar ma'ruf harus berserta nahi mungkar. Ya, maka di sini digambarkan oleh hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang kiasan, ya, atau perumpamaan orang-orang yang berdakwah, ya, di dalam kondisi ketika suatu masyarakat melakukan satu kemungkaran. Masalul qaim ala hududillahi wal waqi. Ya, perumpamaan orang-orang yang menjaga dan menerapkan hududillah. Hudud itu hukum-hukum Allah. Ya, secara bahasa maknanya memang batas. Had atau hudud itu maknanya batas. Tapi dalam istilah yang syar'i, hudud itu maknanya hukum-hukum Allah yang setelah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, dan apa-apa yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Ini namanya hudud, ya, hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Kamatsali qaumin istahamu ala safinah. Ya, jadi orang-orang yang menjaga dan menerapkan
hukum-hukum Allah itu bagaikan suatu kaum yang mengundi tempat duduk mereka di atas sebuah kapal. Ya, fa asaba ba'duhum a'laha. Sebagian dari mereka akan mendapatkan tempat di atas, wa ba'duhum asfalaha, dan sebagian dari mereka akan mendapatkan tempat yang di bawah. Wa kana ladina fi asfaliha idza istaqau minal ma marru ala man fawqahum. Ya, di sini dikatakan jika orang-orang yang berada di bagian bawah mereka menginginkan air, ya, istaqau minal ma marru ala man fawqahu, maka mereka harus melewati orang-orang yang ada di atasnya. Ya. Nah, jadi jangan dibayangkan kapalnya seperti kapal yang hari ini yang sudah modern, yang di dalamnya sudah bisa mengambil air dengan mudah gitu ya Pak ya. Jadi ini kapal sebagaimana zaman ya 1400 tahun yang lalu dalam bayangan manusia pada masa itu. Ya, di mana kalau kapal itu ada tingkat-tingkatnya, maka orang yang butuh air dia harus mengambil air langsung dari laut gitu ya. Nah, di sini dikatakan fakana ladina fi asfaliha idza istaqau minal ma marru ala man fawqahum. Jika orang-orang yang di bawah menginginkan air, maka mereka harus mengambil air itu dengan melewati orang-orang yang ada di atas. Faqalu, lalu mereka berkata, "Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan," kalau saja kita melubangi bagian yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah maksudnya, ya, untuk mengambil air, ya, dengan melubangi itu maka akan keluar air kan di bagian bawah kapal itu. Lalu dia mengatakan, walam nu'di man fawqana, mungkin dengan itu kita tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Ya, kita tidak merepotkan orang yang kita lewati yang ada di atas. Nah, kemudian dijelaskan di sini, ini kalimat intinya di sini. Fa in yatrukuhum, ya, wa ma aradu. Nah, jika orang-orang yang lain membiarkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di bagian bawah ini, halaku jami'an, maka seluruh penumpang kapal itu akan binasa, tenggelam, ya, halaku jami'an. Ya, kemudian dikatakan wa in akhadu ala aidihim, tapi jika orang-orang lain tadi mencegah dengan tangan-tangan mereka, ya, najau, maka seluruh penumpang itu akan selamat. Ya, wa najau jami'an, maka seluruh penumpang itu akan selamat. Nah, orang yang melubangi kapal ini adalah dikiaskan sebagai orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kemungkaran, harus diingatkan, harus dicegah. Ya, karena sebuah kemaksiatan itu kalau dibiarkan akan semakin besar dan akan berakibat buruk bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ini digambarkan oleh baginda Nabi seperti itu. Ya, lalu Nabi juga menjelaskan dalam satu hadis yang lain, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Ya, perumpamaan orang-orang muslim dalam hal kasih sayang, ya, dalam hal saling mencintai sebagai sesama muslim, ya, dan tolong-menolong yang terjalin antar mereka, ya, masalul jasad, bagaikan satu tubuh. Ya, istaka minhu udun tada'alahu sairul jasad. Nah, jika satu bagian dari tubuh itu merasakan sakit, maka seluruh bagian tubuh itu akan bereaksi. Ya, jadi kalau dalam salah satu organ tubuh kita sakit, itu yang sakit bukan hanya pada bagian yang sakit itu, Pak, ya, kesleo atau luka, ya, atau liver kita terganggu dan sebagainya. Pasti akan menimbulkan reaksi dari seluruh sistem tubuh kita. Nah, ini digambarkan oleh Nabi seperti itu. Ya, jadi satu sama lain kaum muslimin itu harus memiliki keterikatan. Ya, jadi kalau ada satu orang yang sakit atau bagian dari kelompok-kelompok masyarakat ada yang kena musibah dan seterusnya, maka harus ada kepedulian terhadap sesama saudaranya. Ya, di sini dikatakan bagaikan orang yang sahar wal humma. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit kemudian bagian anggota tubuhnya seluruhnya merasakan demam, maka dia akan bereaksi dengan tidak bisa tidur, ya, sahar wal humma, dan merasakan demam. Nah, ini perumpamaan bahwa kita umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk memiliki keterikatan yang kuat dengan sesama saudara muslim. Ya, saya pernah mengatakan bahwa namanya ukhuwah itu bisa bermacam-macam, ya. Ukhuwah itu ada ukhuwah basyariah, ya, ukhuwah sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Ada ukhuwah watoniyah, ada
persaudaraan sesama bangsa. Ya, ada ukhuwah Islamiyah, ya, ada persaudaraan sesama muslim. Nah, ini kan harus ada prioritas, ya, harus ada prioritas. Nah, kita sebagai sesama muslim harus meninggikan ukhuwah Islamiyah ini. Ya, baru setelah itu kita menempatkan ukhuwah yang lain di bawah ukhuwah Islamiyah. Ya, tidak ada masalah dengan hubungan baik kita dengan orang-orang yang tidak beragama Islam, ya, dengan sesama bangsa, ya, tidak ada masalah. Tetapi ini jangan sampai kemudian menjadikan kita meletakkan ukhuwah Islamiyah ini di bawah ukhuwah-ukhuwah yang lain. Ya. Nah, oleh karena itu Islam mewajibkan setiap pemeluknya untuk bertanggung jawab terhadap saudaranya dan segenap umat manusia, ya, pada setiap waktu dan keadaan. Tidak ada tempat bagi orang yang egois, tidak ada tempat bagi orang yang individualistis dalam Islam. Ya, kalau di barat yang namanya individualistis ini memang menjadi satu aturan, ya, menjadi satu hal yang diagung-agungkan dalam kehidupan mereka. Ya, karena dalam masyarakat yang liberalistis, ya, liberalistis itu membolehkan, ya, kebebasan tanpa batas di sana. Jadi kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama, itu kalau kita mengingatkan, justru yang mengingatkan ini yang kena hukum, Pak. Yang bisa kena delik hukum itu. Ya, kan banyak itu kasusnya di Prancis, di Swedia, di Belanda, di Amerika. Ya, orang-orang Islam yang merasa terganggu dan tersinggung ketika agamanya dihina, Qur'annya dibakar, baginda Nabi digambarkan dengan gambar-gambar yang menghina dan seterusnya. Justru mereka-mereka yang mencegah ini yang akhirnya kemudian dihukum. Nah, ini kehidupan yang disebut dengan ideologi sekuleris, kapitalistis, sekuleristis, liberalis, gitu ya. Jadi memisahkan agama dari kehidupan dan mengagung-agungkan nilai-nilai kebebasan. Nah, Islam tidak mengajarkan hal yang demikian. Ya, maka baginda Nabi bersabda, "Man asbaha wad dunya akbaru hummihi falaisa minallah." Siapa saja yang bangun pagi dan hanya memperhatikan masalah dunianya, Allah katakan falaisa minallahi fi syai'in. Maka Allah tidak memperdulikan dia. Ya, orang tersebut tidak berguna sedikit pun di sisi Allah. Ya. Allah akan cuek saja terhadap orang-orang yang seperti ini karena dia cuek terhadap saudara-saudaranya. Dia tidak mempedulikan saudara-saudara umat Islamnya dan dia hanya memikirkan dunianya. Ya, jadi hadis ini cukup panjang. Lalu kemudian bagian akhirnya disebutkan waman lam yahtamalil muslimin amatan falaisa minhum. Nah, siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin maka falaisa minhum, ya, maka dia bukan merupakan bagian dari kaum muslimin. Nah, ini kan ancaman yang berat ini, Pak, ya, dari baginda Nabi. Kalau kita tidak punya kepedulian terhadap sesama muslim, ya, ini baginda Nabi mengatakan falaisa minhum, ya, dia tidak atau bukan merupakan dari golongan kaum muslimin. Ya, maka kalau hari ini kita melihat ada berbagai penjajahan, penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, ya, atau di wilayah-wilayah yang lain, itu harus ada rasa ikut merasa menderita, ya, yang diantaranya kita doakan dengan setulus-tulusnya, Pak, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seikhlas-ikhlasnya. Kalau ada penggalangan bantuan kita ikut berpartisipasi di situ dalam rangka memberikan obat-obatan dan makanan dan seterusnya. Nah, doa-doa kita itu insya Allah akan menjadi bagian dari hujah kita, dari bukti bahwa kita peduli kepada mereka. Karena yang hari ini kita bisa lakukan, ya, dalam kondisi di mana umat Islam hari ini banyak terjajah di Palestina dan di mana-mana, ya, hanya itu dan dakwah. Ya, dakwah ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan penyadaran kepada umat Islam agar umat Islam ini pertama adalah meninggikan persatuan di tengah-tengah mereka. Ya, mereka adalah yang seharusnya menjadi ummatan wahidah, tidak boleh terpecah-pecah. Ya, lalu ada doa satu lagi yang sebaiknya kita sering juga lantunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar Allah segera menurunkan pertolongannya.
ya, untuk kemuliaan umat Islam, untuk tegaknya syariat Islam. Karena syariat Islam inilah yang akan mampu menolong saudara-saudara kita yang ada di mana-mana, yang akan mampu meninggikan kalimat-kalimat Allah, yang akan mampu memuliakan saudara-saudara kita umat Islam dimanapun. Ya.